Ini ada pertanyaan menarik. Ustadz, bagaimana sikap kita terhadap doa yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaannya luar biasa ya. Mungkin setiap kita mengalami hal yang sama ya. Teman-teman sekalian, pertama kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengabulkan doa dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Ketika Allah sudah berjanji bahwa Dia akan mengabulkan semua doa-doa kita, maka Allah pasti akan menepati janji itu. Banyak di Al-Quran ada beberapa ayat yang menyatakan bahwa Allah itu menyuruh kita untuk berdoa dan Allah akan menjawab doa itu. Misalnya di surah Al-Mu'min ya, surah Ghafir, surah ke-40 ayat 60. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan jawab doamu itu. Atau di surah yang lain, surah Al-Baqarah ayat 186 misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila ada hambaku yang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka jawablah bahwa aku adalah dekat. Kemudian apa kata Allah? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku apabila ia mohon kepadaku. Jadi ini suatu penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa siapapun yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalahnya adalah sebagaimana yang ditanyakan tadi itu. Kita sudah berdoa, sudah lama berdoa, mungkin kita sudah capek juga berdoa, tapi belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana sikap kita? Kita mesti memahami bahwa yang pertama tadi Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Kita yakin itu. Ya, cuman kan kita nggak tahu kapan doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian bentuknya apa pengabulan doanya kita nggak tahu. Tapi sesungguhnya kita yakin bahwa Allah pasti mengabulkan doa-doa kita itu. Ya, ada beberapa faktor yang bisa kita fahami, bisa kita sikapi terkait dengan mengapa doa kita belum dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mungkin ketika kita sudah berdoa tapi belum dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi ada hambatan-hambatan atau ada halangan. Ada sesuatu yang menghalangi kita sehingga doa kita belum dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita minta rezeki kepada Allah. Mungkin saja Allah sudah memberikan kita rezeki, tapi rezeki itu belum nyampe ke kita karena terhalang. Oleh apa? Kita punya dosa, berbuat maksiat dan sebagainya, yang semua itu akan menjadi hambatan buat kita dalam menerima pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana solusinya? Ya kita bertobat kepada Allah, kita banyak istighfar, kita banyak berbuat baik, banyak zikir kepada Allah, lebih dekat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan demikian hambatan-hambatan atau penghalang-penghalang tadi bisa kita hilangkan sehingga doa-doa kita pun akan dikabul oleh Allah dan pengabulan doa yang Allah berikan kepada kita akan nyampe kepada kita. Yang kedua adalah kita sudah bertobat ini. Kita sudah bertobat, sudah banyak istighfar, sudah banyak zikir, tapi kok belum dikabul juga doa kita. Ini bagaimana berikutnya? Berikutnya adalah kita harus tetap berpikir positif bahwa mungkin kita kurang serius dalam berdoa. Mungkin kita kurang sungguh-sungguh dalam berdoa. Mungkin doa kita hanya sekedar formalitas, enggak dari hati, tapi hanya muncul dari mulut kita saja. Padahal doa itu harusnya dari hati kita, dari perasaan kita, dari emosi kita, bukan sekedar yang keluar dari mulut. Sehingga kadang kita keluar dari mulut kita, tapi kita enggak tahu apa yang sebenarnya kita minta. Nah, ini mungkin kita harus perbaiki juga. Kita harus perbaiki cara berdoa kita. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dan terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap yang kedua. Sikap yang ketiga adalah, ya tadi kita sudah bertobat, sudah beristighfar, kemudian cara berdoanya juga sudah kita benahin, kita lebih bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kok masih belum dikabulkan juga oleh Allah. Ini bagaimana? Yang berikutnya adalah kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi di awal sudah kita jelaskan bahwa Allah itu pasti akan mengabulkan doa kita. Jadi kalau kita sudah membersihkan diri kita dari dosa-dosa, kemudian kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, kok belum dikabul juga, kita yakin bahwa doa kita sebenarnya sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin bentuknya berbeda. Jadi kalau kita minta rezeki, mungkin rezeki yang kita minta kepada Allah itu mungkin berbentuknya bukan uang, tapi kesehatan.
kesehatan, atau kemudahan-kemudahan dalam urusan kita, keluarga kita juga harmonis, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, hubungan kita dengan pasangan kita, dengan istri kita harmonis, ya, enak, nyaman, dan sebagainya. Itu mungkin salah satu bentuk pengabulan doa yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita tetap harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, kita sudah bertobat, sudah beristighfar, sudah cara doanya kita benahin, kita perbaiki, kita juga sudah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kok belum dapat juga nih. Belum dikabul juga doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana? Nah, bisa jadi memang Allah ingin melihat kita setiap hari kita merengek kepada Allah, meminta kepada Allah, menangis ketika dalam doa-doa kita bangun tengah malam, kita baca doa setiap selesai sholat, setiap malam kita bangun, minta kepada Allah, merintih kepada Allah. Itu Allah suka melihat kita demikian, sehingga Allah tunda dulu, karena Allah ingin melihat tadi kita bangun malam, kita menangis, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta apa yang kita butuhkan kepada Allah, dan Allah belum kasih dulu karena Allah ingin melihat kita tadi itu bersungguh-sungguh, ingin melihat kita merutinkan amalan-amalan tadi, misalkan qiyamul lail, baca Quran, banyak doa dan sebagainya. Ya, karena bentuk sayang Allah itu ya seperti itu. Allah suka ketika kita minta kepadanya. Kita menangis, kita bangun tengah malam, hanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa jadi bentuknya seperti itu. Atau pengabulan doanya itu berbentuk sesuatu yang lain, kesehatan, kita ketenangan, memiliki ketenangan hati, kesehatan, atau kita punya hati yang tenang, nyaman, ya, nggak stres. Kita mungkin nggak punya uang, tapi kita juga nggak stres. Daripada kita minta uang banyak, minta rezeki yang banyak, tapi kita stres, kita nggak bisa tidur, kita sering sakit, nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu, padahal kita punya uang banyak. Ini kan kita nggak bisa menikmati hidup akhirnya. Nah, Allah kabulkan doa kita supaya kita bisa menikmati hidup ini dengan kesehatan, dengan hati yang tenang, dengan keluarga yang harmonis dan sebagainya. Atau bisa lebih dari itu. Ya, Allah punya kuasa untuk memberikan yang terbaik kepada kita, dan Allah pasti memberikan yang terbaik kepada kita sesuai yang kita butuhkan. Kita doa kepada Allah, kita minta kepada Allah apa yang kita inginkan, tapi yang Allah berikan kepada kita adalah apa yang kita butuhkan, bukan sekedar yang kita inginkan. Dan yang paling tahu kebutuhan kita ya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menciptakan kita. Nah, ini teman-teman sekalian ya. Jadi banyak sikap yang harus kita miliki ketika doa kita belum dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan pernah berputus asa, kemudian kita tidak mau berdoa lagi. Enggak. Kita tetap berdoa kepada Allah, jangan pernah putus asa. Kita yakin, kita optimis, kita meyakini betul bahwa doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin pada saat yang tepat. Mungkin saat ini belum saat yang tepat untuk Allah mengabulkan doa kita yang kita minta, tapi kita yakin bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik untuk kita menurut Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu teman-teman sekalian, mari kita tetap berdoa kepada Allah, meski doa kita menurut kita belum dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya perlu bersabar, serahkan semuanya kepada Allah, karena Allah paling tahu, dan Allah maha tahu tentang kita, tentang diri kita, tentang kebutuhan kita dibanding diri kita sendiri. Demikian ya, mudah-mudahan bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.